Halo semua, lagi dengerin podcast Selalu Minggu. Udah bareng gue Adriano Kalbi. Dan kali ini ada tamu. Sebetulnya gue pengen banget sih, udah lama ngobrol sama orang ini. Karena orang ini banyak diomongin sama orang lain karena katanya gak ramah. Gak ramah, gak asik. Tapi itu yang membuat menarik gitu. Bareng gue udah ada Ridwan Remin. Halo umat lucu, salam damai. Kalau umat lucu sama kolam tai itu ini gak sih, irisannya tebel gak sih? Gue nggak tahu ya sejujurnya. Gue rasa mungkin adalah sekian persen yang udah sebel sama Coki Muslim dan kayak lu tau kan kalau SMP lu senengin musik apa gitu, begitu SMA ih gue ngapain dengerin musik itu. Gue rasa udah mulai ada. Muslim tuh ya anak-anak SMP ya. Iya, ya, salam damai. Emang lu pernah ada masalah apa sama umat lucu? Enggak ada masalah apa-apa. Oh. Kayak lu banyak bermasalah ya sama semua orang ya? Iya, tapi kan guanya mah enggak. Iya, kenapa sih? Ya nggak tahu ya, karena gue orang yang tidak suka menyelesaikan masalah aja sih. Maksudnya kayak timbul bercak-bercak, wah kayaknya nih orang nggak suka nih, gue sih bodo amat gitu. Jadi kayak yang itu belum kelar kok, sama yang ini ada lagi nih gitu, sama yang itu ada lagi gitu. Karena tidak diselesaikan aja. Tapi gua rasa untuk tidak disukai orang tuh menurut gua harus punya level kesuksesan tertentu. Atau level kelucuan tertentu. Karena kalau lu nggak lucu, nyebelin aja sih. Karena lu kalau nggak lucu sama sekali ya, orang lu malas nyebelin sama lu juga malas pasti. Iya, langsung nggak peduli aja ya. Iya, langsung nggak peduli, siapa itu bodo amat gitu. Iya. Hanya orang aneh yang datang ke open mic aja. Iya. Lu stand up udah berapa lama? 2012 kayaknya sih mulainya. Bogor. Terus apa yang membuat momennya di mungkin ya 4 tahun atau 5 tahun belakangan tiba-tiba Ridwan Remin nih? Sebenarnya nyicil sih, misalnya kan yang bikin gua jadi dikenal gitu ya sama orang ya karena nyicil aja. Awal-awal dari komunitas dulu, terus ya belajar dari yang nggak tahu sama sekali, sampai akhirnya mulai nemu, oh gue tuh bisanya gini nih, dan ternyata pasarnya atau temen-temen di open mic tuh penontonnya suka dengan gue yang seperti ini. Habis itu ngejajal karena udah ngerasa oke nih di komunitas. Mulai ikut lomba-lomba off air Jabodetabek. Dulu bareng-barengan sama stand up Bekasi, stand up mana Jakarta gitu. Nah itu mulai kelihatan baru muncul, ditarik sama TV untuk tampil showcase gitu. Lu sebelum stand up, lu kuliahnya apa? Stand up dulu, baru kuliah. Kuliah itu karena dapet juara 2 Piala Gubernur Jokowi dulu. Gokil. Lalu lu SMA tahun berapa sih? Lulus 2009. 2009. Ya. Jadi 3 tahun itu ngapain sampai 2012? Ya kerja, ya ngapain gitu. Kerja apa? Kerja pabrik pernah, kantor kan pernah. Kantoran jadi apa? Jadi PIC gitu kan nggak sih? Person in charge ya. Untuk ngurusin apa? Di perusahaan karoseri. Jadi bus gitu, nanti barang masuk gua ngecek. Sebenarnya di gudang cuman. Kayak siapa bagasi, penumpang siapa apa gitu-gitu. Bukan, karena karoseri itu bikin bus. Jadi suku cadangnya masuk ada baut, mur, nah itu dicatat. Logistik berarti ya? Logistik, iya. Anjrit. Jadi kelar SMA, kerja, stand up, dapat lomba, baru kuliah sebagai komunikasi. Udah kelar? Udah, tahun 2019. Gokil. Gue kira lo orang ini lulus SMA kuliah gitu terus. Enggak, justru karena stand up akhirnya bisa kuliah. Karena kan dulu kalau dari segi ekonomi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Jadi cuman bisa nyekolahin nyampe SMA aja gitu. Nggak, karena lo setelannya orang kaya ya, jadi. Ya sekarang, kalau ketemunya tahun 2013 sih enggak sih. Kayak anak skate tapi kurang ke kota aja. Kiri enggak, kanan enggak gitu ya. Cukup gembel, lo merasa lebih intelek tapi ini enggak kurang. Jauh lah, cuma naik angkot. Lah, terus awal mula gue mau nyoba stand up Karena Kompas TV, Suci 1. Iya, jadi dulu tuh sebenarnya kan kalau orang-orang kayak gue ngerasa dulu tuh kayak emang beda aja dibanding teman-teman gue yang lain gitu. Kayak suka bercanda, suka mikirnya juga aneh-aneh, nggak normal lah gitu.
Nah dulu tuh seneng banget sama lawak-lawak TV kayak Api, terus chatting, apa ngelaba itu suka dan berharap ada di Situ. di situ gitu untuk gue bisa nih nyaut-nyaut gini nih. Dulu sampai bikin skrip untuk grup gitu buat daftar Api. Anjing canggih banget lu, terus ditolak. Nggak ditolak kan nggak nggak punya temen yang ini. Ternyata harus punya teman grup itu kan masalah gue dari dulu. Anjing masalah. Jadi masalah dulu tuh konsisten nggak punya temen ya. Iya. Ngoblok. Nggak, teman gue dikit aja. Ngoblok. Guanya nggak terlalu seneng Ya, ini yang gue juga caper sama. kemana-mana gitu. Ya. Yang penting di kelas 2 bangku 3 bangku ke depan kenal gue ya udah gitu. Bener, gue juga kayak gitu. Gue di kumpul keluarga, gue diem aja di belakang. Iya. Banyak kok gue sekolah gitu sampai kadang minjem pensil atau nyawa masih Gue aja. mending beli sih. Gue mending gak nyatet sih kalau gue nggak bawa pulpen. Daripada lo harus minjem. Iya. Kenapa emang lo? Nggak, Maksudnya nggak supel tuh kenapa? Pemalu, malu banget. Kayak takut ditolak gitu, takut dicuekin, takut gua ramah terus lu nya nggak suka sama gua gitu, takutnya gitu. Tapi sekarang itu udah lewat kayaknya. Masih, cuma kan karena posisinya lebih banyak yang nyamperin sekarang gitu. Masih ada lah orang-orang yang apalagi sendiri ada yang mau nyamperin Iya, gitu. iya. Kalau dulu tuh udah nggak ada yang mau nyamperin, guanya juga nggak mau nyamperin gitu. Ya. Dan nanti akan jadi masalah lagi lama-lama kayak, kok ini banyak banget sih yang nyamperin. Iya. Makanya sekarang jadi mulai malas kemana-mana sih. Kalau nggak perlu-perlu amat. Bener loh, gue tuh tersiksa loh. Gue kalau nggak gara-gara stand up ya, gue nggak mau lu di depan kamera. Gue udah cukup nyaman. Maksudnya gue awal karirnya penulis iklan, udah gue nulis aja, gue nggak mau di situ. Iya. Tapi kalau masuk TV sih kayaknya impian semua orang kampung lah zaman dulu. Gue kan termasuk yang kalau masuk TV tuh kayaknya tetangga gue lihat, bokap gue lihat gitu. Cuman ya itu setahun 2 tahun pertama aja sih. Abis itu biasa Kayak lagi. sekarang tuh udah, aduh enggak deh gitu. Maksudnya lu udah enggan kayak biasa aja TV gitu. Iya, udah nggak se-happy itu. Oh, kalau kerja TV, oh ya udah kerja gitu, sama aja. Oh hebat juga ya, hebat lo itu. Karena ya kalau gue sih dulu awal-awal ada momen stresnya kayak dia kan nggak selucu gue, kenapa dia lebih sering ya gitu. Iya. Enggak, karena gue tahu dia kan banyak temennya. Bagus juga ya. Berarti lu lebih rendah hati daripada gue. Iya. Lu Nggak, berapa karena bersaudara? kan ini apa sorry. lobang untuk masuk ke TV itu sebenarnya ya selama kita punya kenalan mah kayaknya bisa aja kan dulu Iya. kalau misalnya Metro TV masih teman komunitasnya ada nggak yang recommended nih gitu. Iya, Masih iya. bisa gitu. Iya. Nah kalau lu nggak punya temen nggak lucu juga itu lebih susah. Iya betul. Karena gue kan mungkin karena gue sering di lomba atau sering keliling open mic dan mulai kelihatan jadinya orang sadar nggak sadar juga ngelihat gitu. Lu berapa bersaudara? 2. Lu paling tua. Iya. Apa tanggapan orang tua lu pertama kali? Nggak tahu sih, gue nggak seakrab itu. Gua nggak sampai nanya gimana. Tapi gue Nggak ada reaksinya emang. ada kan waktu Suci tuh sempet nonton beberapa kali dan stres banget gitu dan gue tuh nggak pernah ngasih tahu kalau gue stand up kerjaan gue tuh gini dari stand up tuh gue dapet duit gitu. Gue tuh nggak pernah ngasih tahu itu. Tiba-tiba mereka nonton Kompas TV ada gue terus pengen nonton. Tapi nggak pernah bapak bangga sama kamu nak gitu. Enggak sih, secara langsung mah enggak kayaknya. Tapi kalau ke tetangga sih kayaknya bilang. Kalau ke guanya mah enggak. Karena emang tidak seakrab itu. Ya miskomunikasi generasi lama sama generasi sekarang lah. Iya. Kalau di keluarga gue tuh cukup gue ngelihat bokap gue jalan, oh dia sehat, udah gitu. Iya. Jadi lu nggak pernah nanya ini lagi sakit apa Nggak pernah. Ini, Misalnya dia ngelihat gue ngerokok, ngopi, oh dia ada, baik gitu. Anaknya ini. Iya. Sebatas itu aja nggak pernah sampai ngobrol dalam gitu nggak pernah. Anjing aneh. Berarti semua keresahan stand up tuh sibuk di kepala sendiri ya, nggak ada teman banter, nggak ada apa? Nggak ada. Makanya gue happy banget stand up. Iya. Karena gue bisa cerita dan ada yang dengerin. Kan bener kan? Gue tuh udah bilang di kontennya Panji waktu itu. Kalau emang semua pelakunya sering dipeluk orang tuanya, nggak ada yang stand up. Beneran, ngapain lu nyari approval sama orang lain kalau dapet di rumah? Karena nggak dapet di rumah pasti. Iya. Tapi bukan karena